Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab tentang vektor. Gitu. Langsung saja, vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Besaran yang memiliki besar dan arah. Besar vektor itu artinya adalah panjang vektor. Kemudian arah vektor itu artinya adalah sudut yang dibentuk dengan sudut X positif. Misalkan ada vektor, contohnya ini ada vektor AB, besarnya U, kemudian sudutnya adalah 45 derajat. Berarti artinya 45 derajat ini adalah sudut antara sumbu X positif dengan si vektornya besarnya adalah 45 derajat. Vektor sendiri disajikan dalam bentuk ruas garis berarah. Ini kan ada garis, kemudian mempunyai arah. Ditulis vektor AB, AB ada tanda panah di atasnya, atau bisa langsung huruf kecil, di bold, ditebelin, atau huruf kecil dikasih tanda panah. Gitu. Vektor AB sendiri itu artinya adalah dari titik A menuju ke titik B. Secara matematis, untuk mencari besar vektor AB itu adalah vektor titik B dikurangin titik A. A itu disebut sebagai titik pangkal atau ekor, kemudian B disebut sebagai titik ujung atau kepala. Jadi ini ekornya, ini kepalanya punya tanda panah. Seperti itu. Oke, lanjut ke samaan vektor. Dua buah vektor dikatakan sama jika syaratnya yang pertama dia harus memiliki besar yang sama. Artinya panjangnya harus sama. Kemudian memiliki arah yang sama. Artinya tadi sudutnya sama, arahnya sama. Karena besar dan sudutnya sama, berarti bisa dipastikan setiap komponennya juga harus sama. IJK-nya harus sama. Seperti itu. Contoh, ada vektor U. Panjangnya segini, kemudian arahnya ke kanan. Seperti ini ya, sudutnya. Vektor V sama, panjangnya sama, arahnya juga sama. Berarti bisa dikatakan vektor U sama dengan vektor V. Gitu. Kalau misalkan yang ini vektor AB, kemudian dibandingkan dengan vektor BA. Nah, ini vektor AB dan BA ini panjangnya sama, besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. AB mah ke atas, BA mah ke bawah. Berarti bisa dikatakan AB tidak sama dengan BA. Seperti itu. Untuk penulisan notasi vektor, itu bisa menggunakan vektor kolom, vektor baris, dan kombinasi linear. Penggunaannya adalah untuk vektor kolom itu biasanya digunakan untuk perhitungan-perhitungan. Gitu. Untuk operasi. Misalkan jumlah, kali, kurang, gitu. Bagi nggak ada kayaknya. Kemudian ada vektor baris. Vektor baris ini untuk biasanya menyajikan informasi di soal. Biasanya ditulis dalam bentuk vektor baris. Kolom itu vertikal, baris itu horizontal. Ini yang pertama X, bawahnya Y, X, Y, Z. X, Y, X, Y, Z. Untuk yang ketiga kombinasi linear itu dalam bentuk IJK. I itu mewakili X, J itu mewakili Y, K itu mewakili Z. Seperti itu. Oke, masuk ke penjumlahan vektor. Untuk penjumlahan vektor itu ada 3 metode. Metode poligon dan metode jajar genjang sama metode analisis. Tapi untuk yang di matematika kita pelajari hanya metode poligon dan metode jajar genjang. Langsung saja ke metode poligon, itu ciri-cirinya adalah tidak membutuhkan perhitungan. Yang kedua, dapat digunakan untuk lebih dari 2 vektor. Ini kelebihan dari metode poligon. Tapi kekurangannya adalah perlu digambar secara teliti dan akurat. Jadi kalau metode poligon harus gambarnya benar-benar teliti. Misalkan 10 cm harus benar-benar gambar 10 cm. Atau bisa di skala gitu. Kalau 2 cm ya 2 cm. 30 derajat, 30 derajat. Harus benar-benar pas gambarnya. Nah, untuk yang metodenya seperti apa? Metodenya adalah mempertemukan ekor dengan kepala. Baik, ini contohnya ada vektor U, kemudian vektor V. Pertemukan antara kepala U dengan ekor V. Ini kepala, ini ekor. Lalu tarik garis dari ekor U menuju kepala V. Maka jumlahnya U ditambah V adalah yang ini, yang merah. Seperti itu. Ekor ketemu kepala. Poligon. Lanjut ke metode jajar genjang. Kelebihannya adalah tidak perlu digambar secara teliti. Jadi dia cukup digambar biasa, ya yang penting masuk akal lah gitu. Nggak harus benar-benar pas ukurannya. Kekurangannya itu membutuhkan perhitungan. Jadi untuk yang metode jajar genjang itu ya harus dihitung. Kemudian hanya untuk penjumlahan 2 vektor saja.
Tapi kalau misalkan lebih dari 2 bisa. Hanya perhitungannya 22. Jadi misalkan ada 5, berarti 2 kita pasangin, gabungan tadi kita gabungin dan seterusnya. 22 bisa dikerjakan. Metodenya adalah mempertemukan ekor dengan ekor. Kita punya vektor A misalkan ini ya. Kemudian ada vektor B. Nah, ekor si A sama ekor si B kita temuin. Terus kita tarik bayangan A, kita tarik bayangan B. Maka jumlah A ditambah B itu adalah yang dari ekor tadi ke kepala bayangan tadi. Ini adalah AB. Untuk rumusnya ini. Besar A ditambah B sama dengan A dikuadratin, ditambah B dikuadratin, besar B dikuadratin, 2AB cos alfa. Alfa ini adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Jadi bukan sudut vektor A berapa derajat, vektor B berapa derajat, tapi sudut yang diapit antara A dan B. Gitu. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Prinsipnya sama, bisa menggunakan metode poligon dan metode sisir kencang. Contohnya yang ini ada U, tapi V-nya kan tadi ke kanan ya, ini jadi ke kiri karena nilainya negatif. Prinsipnya sama, ekor, kepala, ekor, kepala. Ekor tarik ke kepala. Ini metode poligon. Kemudian ini ke A sama B. B-nya ke kiri ya, jadi negatif. Jadi sama prinsipnya, buat bayangan A, bayangan B, tarik ekor, pertemuan ekor menuju ke pertemuan kepala. A dikurangi B. Seperti itu. Selanjutnya, perkalian vektor dengan bilangan real. Misalkan sini ada C, adalah sebuah vektor, maka nilai 2C itu artinya adalah vektor C yang besarnya 2 kali. Contohnya ini, A. Maka 3A sama dengan A-nya dikali 3. Semua komponen A dikali 3. 3 kali 2, 3 kali 3. Kalau ini berarti semuanya dikali minus 4. Kali minus 4, kali minus 4. Hasilnya ini. Kalau misalkan gambar, gimana Pak? Kalau gambar ya berarti tinggal kita ituin aja. Nah, misalkan ini C. Berarti 2C itu adalah panjangnya 2 kali lipat dari C dan arahnya sama dengan C. Kalau minus 2C berarti panjangnya 2 kali lipat dari C, tapi arahnya berlawan arah dengan C. Gitu. Masuk ke contoh soal. Tentukan operasi vektor yang tepat. Nah, di sini kita dikasih vektor A, B, C, dan D. Membentuk sebuah siklus, terus kita diminta menentukan operasinya. Metodenya apa sih yang bisa digunakan? Yaitu metode poligon. Nggak ada angka-angkanya kan, cuma gambar, kemudian dia lebih dari 2 buah vektor. Berarti bisa menggunakan metode poligon. Metode poligon tadi kan cirinya adalah ekor ketemu kepala. Berarti prinsipnya adalah ketika kepala bertemu dengan ekor, artinya tanda sama dengan vektor sebelumnya. Selain itu tandanya berbeda. Misalkan kita tentukan di awal A-nya positif, ke kanan positif. Berarti A ketemu B, kepala ekor. Berarti A sama B tandanya harus sama. Maka B-nya juga positif. Kemudian B ketemu C, B positif, ketemu C, kepala ketemu ekor. Berarti B sama C tandanya harus sama positif. Berarti C-nya positif. Kemudian C ketemu D, kepala sama kepala, berarti tandanya berbeda. C positif, maka D-nya harus negatif. Karena dia membentuk suatu siklus, maka totalnya harus sama dengan 0. Berarti A tambah B tambah C kurangi D sama dengan 0. Atau dapat dituliskan A tambah B tambah C sama dengan D. Seperti itu. Contoh yang kedua. Nah, di sini diketahui vektor A, vektor B, dan sudutnya. Sudut kosinus sudutnya. Berarti tentukanlah nilai A tambah B, A kurangi. Berarti metode yang kita gunakan adalah metode jajar genjang. Kita selesaikan yang A tambah B dulu. Rumusnya ini, nanti kita tinggal masukin aja angka-angkanya. A tambah B sama. Berarti tinggal disubstitusikan aja langsung. 8 kuadrat, 2 kali 8 kali 8 kali min setengah. 64 tambah 64 kurangi 64 sama dengan 64. Akar dari 64 adalah 8. Berarti besar vektor A ditambah B adalah 8. A dikurangin B. A dikurangin B itu sama dengan A ditambah minus B. Maka rumus yang ini kita bisa modifikasi sedikit dengan B-nya diganti menjadi minus B. Gitu. Minus B, minus B, minus B. 8, minus 8, minus 8. 64, 64. Negatif kali negatif jadi positif. Gitu. Maka hasilnya adalah 8 akar 3. Yang terakhir, contoh terakhir itu diketahui M248, N-nya 12K. Jika M sama dengan 2N, maka nilai K adalah
Berarti di sini adalah kesamaan vektor. Artinya semua komponen vektor harus sama. Maka M sama dengan 2N. Artinya 2 sama dengan 2 kali si N. 2 kali 1, 2. 2 sama dengan 2 sama kan? 4 sama dengan 2 kali 2. 4 juga. Berarti 8 sama dengan 2 kali K. Maka K-nya sama dengan 4. Baik, itu adalah penjelasan untuk vektor. Ini yang latihan soal kalian kerjakan. Dan tugas ini kalian juga kerjakan. Silakan nanti kalian kumpulkan ke email saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.